Kembali lagi sama saya Miftahul Hidayah. Kali ini saya akan berbincang-bincang tentang apa sih pajak kendaraan itu. Saya di sini akan ditemani oleh teman sekelas saya, yaitu Anggi Prasetya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngomong-ngomong soal pajak kendaraan sendiri itu ya, Ya, menurut kamu apa sih pajak kendaraan itu? pajak kendaraan itu seperti yang diatur pada pasal 1 angka 12 dan 13 UU RI nomor 28 tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan atau pengurusan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaannya, pemungutan ini dilakukan di kantor bersama Samsat. Untuk kantor Samsat tersendiri itu di setiap daerah itu pasti ada atau kita harus keluar kota dulu untuk membayar ke kantor Samsat itu? Biasanya di setiap kabupaten atau kota itu terdapat kantor Samsat sendiri untuk masyarakatnya mengatur perpajakan kendaraan. Gitu. Apa sih yang mendasari tentang pajak kendaraan bermotor? Yang Apa-apa? mendasari pajak kendaraan bermotor itu ada pada pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 juga adalah hasil perkalian dari dua unsur pokok, yaitu nilai jual kendaraan bermotor atau NJKB dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan maupun pencemaran lingkungan akibat kendaraan bermotor. Kalau untuk semakin parah jalan yang rusak itu bayarnya semakin mahal atau gimana? Kalau jalan yang rusak atau jalan yang berlubang itu tidak berpengaruh pada tarif pajak, karena tarif pajak itu nanti ada penghitungannya tersendiri. Gitu. Oke. Lalu penetapan tarif pajak sendiri itu bagaimana? Untuk penetapan tarif pajak itu ada dua. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor, pertama serendah-rendahnya 1% dan paling tinggi sebesar 2%. Dan yang kedua, untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, tarif pajak dapat ditetapkan secara progresif, paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%. Berarti kalau motor baru pengeluaran pertama, ada yang beli pertama kali itu tarifnya cuma 1%. Ya, Tapi dan kalau udah ada yang beli orang ketiga, keempat itu jadi 2%. iya. Dan yang beli kedua itu tarif paling tingginya sebesar 10%. Gitu. Itu tadi kan untuk tarif pajaknya sendiri. Kalau untuk denda kendaraan bermotornya bagaimana? Untuk denda kendaraan bermotor itu sudah diatur dalam pasal 14 di peraturan daerah nomor 13 tahun 2011. Jadi kendaraan bermotor yang sudah terlambat membayar kendaraan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% per bulan dari pokok pajak terutang paling lama 24 bulan atau 2 tahun. Semisal selama 2 tahun itu kita nggak membayar pajak kendaraan bermotor itu sendiri, bagaimana? Ya, tahun selanjutnya harus dibayar. Jadi kalau misal kendaraannya ada misal ketilang di jalan, pasti kan ada surat tilangannya. Kalau motor kamu belum membayar pajak, nanti pasti dihitung sama pihak kepolisian atau pihak Samsatnya, pasti menghitung kalau motor kamu misal belum dibayar 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, itu nanti pasti dihitung dan nanti kamu harus membayarkan pajak itu tadi. Berarti bayarnya itu jadi satu sama yang ketilang itu tadi? Dibedakan pasti, soalnya pajak sama kamu melanggar peraturan kan beda, jadi nanti menghitungnya pasti beda dan membayarnya juga beda. Oke. Untuk menghitung pajak kendaraan itu sendiri pasti kan ada caranya ya kan? Ya. Bagaimana caranya? Cara menghitungnya? Cara menghitung pajak kendaraan itu biar kita kan nanti bisa tahu tahun ini bayar pajak kendaraannya berapa ribu. Jika
Jika dirinci perhitungan pajak itu, contohnya perhitungan pajak motor Yamaha NMAX ya, dengan NJKB-nya 25 juta, maka cara menghitungnya dari PKB 25 juta dikali dari 2%, maka hasilnya 500.000. Langsung BBN KB 25 juta dikali 10%, maka hasilnya 2.500.000. BBN KB 2.500.000 itu tadi ditambah dengan PKB 500, ditambah SWDKLLJ 35.000 dan TNKB-nya 100.000, ditambah terbit STNK 100.000 dan biaya administrasi 50.000. Jadi untuk pajak tahunan dari motor Yamaha NMAX itu tadi 3.285.000 itu untuk tahun pertama. Dan jika ingin menghitung untuk tahun-tahun berikutnya, bisa PKB 500.000 itu tadi ditambah SWDKLJ 35.000 dan juga biaya administrasi yaitu 585.000 untuk tahun-tahun selanjutnya. Jadi setiap tahun nanti harus membayar 585.000. Oh, berarti untuk tahun pertama sama tahun selanjutnya itu berarti berbeda ya? Iya. Nah, itu tadi tanya jawab kita seputar pajak kendaraan bermotor sama Mbak Anggi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.